Kalau kita lihat memang WiFi ini pergerakannya cukup, tertahan ya, kalau kemarin itu setelah, eee, pengumuman lelang itu dimenangkan oleh WiFi, kita lihat ini ada tekanan jual, sehingga WiFi, terkoreksi ya. Dan ini memang wajar ya my friends karena, WiFi ini kan banyak pelaku pasar yang buy on rumors, sell on news ya, dan ini sudah, dibahas beberapa kali juga. Jadi ini memang diekspektasikan, akan terjadi di WiFi begitu. Kalau kita rujuk lagi ke materi public expose-nya WiFi, sebenarnya kan, yang membuat, WiFi ini tertekan adalah sell on news, dari pengumuman dimenangkannya lelang, oleh WiFi terkait, lelang jaringan 1,4 GHz. Nah, WiFi ini memenangkan lelang di, region 1 ya, yang mencakup Jawa, Papua, dan Maluku. Ini adalah, 61% share of pocket ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya dari 3 region yang ada, sebenarnya region 1 ini yang punya potensi yang paling besar untuk bisa diutilisasi oleh WiFi. Jadi dampaknya masih signifikan. Kalau kemarin tekanan jualnya karena WiFi menang lelang, harusnya ini baru awal dari segalanya nih my friends. Jadi WiFi masih punya kesempatan untuk bisa, terus, memperbaiki kinerja operasional, bisnis utamanya WiFi di, lelang jaringannya ini. Nah kalau kita, lihat lagi sebenarnya ini juga quite, menggambarkan konsistensi dari manajemen ya. Ini juga sudah dibahas sebelumnya bahwa kalau kita lihat secara kinerja ini ada pertumbuhan yang cukup signifikan nih my friends. Artinya memang dari ekspansi yang cukup agresif dilakukan oleh WiFi, ini terrefleksi ke, performa atau kinerja dari operasinya WiFi itu sendiri. Artinya memang manajemen cukup, komitmen, dan cukup serius dalam, mengutilisasi potensi yang ada di, depan matanya WiFi nih my friends. Dan terakhir mungkin kalau kita dengar ada kabar yang pertama itu, WiFi berencana untuk mengaudit laporan keuangan kuartal ketiganya untuk kemudian bisa mendapatkan global rating ya, sehingga, WiFi ini berpotensi mendapatkan, eee, sumber dana baru yang lebih besar lagi. Selain itu juga WiFi berencana untuk menambah 3 izin ya, 3 lini usaha baru, yaitu, perdagangan telekomunikasi, layanan nirkabel, dan juga, sewa peralatan. Waktu itu, ketika beritanya keluar memang WiFi masih harus menunggu persetujuan dari RUPS. Nah, tadi pagi saya cek di keterbukaan informasi, undangannya sudah ada nih my friends ya. Kalau kita lihat di sini, WiFi sudah, akan, memanggil para pemegang saham untuk menghadiri rapat umum pemegang saham luar biasa atau RUPS LB ya. Diadakan tanggal 26 November nanti, hari Rabu, jam 2 di Pondok Indah, Jakarta Selatan. Kalau kita lihat mata acaranya, yang pertama itu ada perubahan susunan direksi dan atau dewan komisaris, dan yang kedua itu terkait persetujuan rencana penambahan kegiatan usaha perseroan ya. Jadi, nanti kita tunggu saja hasilnya, harusnya memang, dengan potensi yang ada kalau kita kembali ke public expose-nya ya, di sini kan dilihat, dengan penambahan 3 lini usaha baru tadi, harusnya bisa membuat, WiFi ini bisa mengoptimalkan lagi end to end ekosistemnya ya. Jadi harusnya dari, RUPS LB ini nanti ketika berjalan dengan lancar, WiFi jadi punya, peluang untuk, lebih mengoptimalkan lagi, sisi end to end-nya ya, dari mulai home connect, FWA radio network to tower, sampai dengan nanti dalam bentuk internet. Itu mungkin dari WiFi ya my friends update-nya.